Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tentang puisi Agustus sedikit saja. Itu memang saya mengenal karya Mas Yudis tentang Agustus ini tahun 1995. Saat itu ulang tahun kemerdekaan ke-50, ulang tahun emas. Jadi ketika saya terinspirasi dari Agustus sedikit saja ini, waktu itu biasanya kalau Agustus zaman sekitar tahun 95 ke belakang itu kita mesti mengecat tembok pagar. Nah, saat itu bukan pakai cat ya, tapi pakai kapur dan kemudian kuasnya itu pakai merang. Nah, saat itu ketika saya terinspirasi dari puisi ini, saya di tembok itu kemudian tidak saya kapur keseluruhan, tapi saya tulisi 50 tahun setengah merdeka. Seperti itu. Jadi dan setelah itu saya tinggal. Kemudian tiba-tiba Pak RT itu datang ke rumah. Mas Hadi, tembok itu mbok ya diteruskan. Loh, ada apa? Ya itu kok ada tulisan setengah merdeka gitu. Terus akhirnya, oh ya udah, gini aja Pak RT, ini kan sudah malam. Besok saya teruskan dan saya labur secara keseluruhan, saya cat secara keseluruhan. Jadi seperti itu yang melatar belakangi itu, jadi agak nakal jadinya. Agustus sedikit saja. Beribu harapan hanya abadi. Beribu harapan hanya abadi atau menikam bagai belati. Mereka yang sanggup bertahan, mereka yang bersemangat, hanya sedikit saja hitungan. Herman di Jakarta, Bilowo di Surabaya, Tigor di Sumatera, Kori di Kalimantan, dan aku tersekap di sini dalam gebalau. Apa kabar kalian? Masihkah tetap diam? Beribu pahlawan hanya mati, sesakan tiada lagi arti. Mereka yang jadi ahli, mereka yang mereguk isi negeri, mereka yang mereguk isi negeri, hanya sedikit saja, hanya sedikit saja, hanya sedikit saja. Agustus 1982. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya untuk kita semua. Selamat malam juga kepada Bapak Yudhistira beserta Ibu dan juga rekan-rekan dari Tasik. Betul Pak ya? Iya. Dan juga Bapak Ishadi dan juga teman-teman, adik-adik, anak-anakku, anak-anakku sekalian, beserta Reneo Project yang saat ini latihan manggil Mas Inde. Oh iya, Mas Inde, ada Mas Dandi, ada Mas Yogi sama Mas Abdul dan Mas Kesit. Ini saya bingung nih mau baca puisi yang mana ini. Di tahun 90-an
saya pernah dengar dan saya disaksikan di Balai Budaya Surabaya, kalau nggak salah. Pernah baca puisi di sana dengan karya otodidak saya. Saat itu disaksikan para senior top dan saya tidak pernah belajar atau berguru baca puisi maupun bersastra. Jadi saya otodidak, murni. Untuk itu saya mohon maaf kalau malam ini saya baca puisi dari Pak Yudhistira ada kesalahan, kekurangan. Saya ingin Mas Dandi untuk mengiringi dengan gesekan biolanya. Wangi. Ono ini. Kemerdekaan di 76 ya. Kemerdekaan itu senandung merah dan putih. Tentang bambu runcing, Bung Karno dan Bung Hatta. Tentang bendera yang mengibarkan gelora, tentang semangat untuk hidup dan mati, tentang langit dan bumi, tentang bangsa yang bangkit sesudah kubur yang rendah. Kemerdekaan itu bukan kata akhir tentang yang silam. Kemerdekaan itu kata kerja. Sepanjang masa, pekik tanpa henti, pembebasan tiap hari, nurani dan sanubari. Sekali lagi, nurani dan sanubari. Keadilan dan kemakmuran setiap jiwa, setiap bangsa. Kemerdekaan itu janji yang ditaburkan Tuhan kepada semesta alam. Janji yang ditaburkan Tuhan kepada semesta alam. Janji yang diucapkan dopamin kepada otak dan seluruh tubuh. Janji yang diucapkan rambut kepada kaki. Kemerdekaan itu hak bintang-bintang untuk berkelip. Hak fajar untuk melukiskan jingga. Hak angin untuk menggerakkan udara. Hak ombak untuk menghempaskan laut. Hak manusia untuk menegakkan martabat.
kemerdekaan itu jiwa yang membusungkan dada, otot yang menegakkan badan, tenaga yang menderapkan langkah, api yang mengobarkan nyali. Merdeka atau mati. Jakarta, Agustus 2016. Yudhistira AFM Mas Sardi. Selamat malam dan terima kasih kepada Rineo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya nanti mohon maaf Pak Yudi, saya mau baca puisi. Cara puisi acara tukang kayu mawon gitu. Tukang kayu mawon, tapi saya mau sedikit cerita gitu. Saya ini bukan penggemar literasi Pak. Tapi waktu masih ABG dulu saya pernah membaca, saya masih ingat 2 novel yang saya baca. Karena ini memang waktu itu sangat ngetop ya. Yang pertama novelnya Teguh Esa, Ali Topan. Yang kedua novelnya beliau ini, Bapak Yudis ini, Arjuna Mencari Cinta. Tepuk tangan untuk belinya. Dan terinspirasi oleh novelnya Pak Yudis. Tapi saya tahu diri saya bukan Arjuna. Saya ini cakil. Tapi sebagai cakil saya pun punya hak untuk mencari cinta Pak. Ya bener sepakat ya. Untuk itu saya melalang buana Pak. Di buana mimpi saya pernah kemana-mana untuk mencari cinta Pak. Ke Jakarta saya pernah kumpul dengan seniman di Jakarta Pak. Tapi uniknya saya tidak pernah belajar apa-apa, cuman dongong saja. Nah pertama saya di perkumpulan seniman Jakarta ini saya dianggap intel Pak. Jadi saya tidak punya teman, zamannya Orba. Saya pernah tinggal di Taman Ismail Marzuki saat itu. Saya pernah ikut Mas Yosri Salmanwa. Tapi saya tidak pernah belajar apa-apa, saya cuma numpang hidup aja. Tuh. Nah lucunya justru saya tertarik terkait dengan dunia literasi itu kena virusnya Cak Hadi, Cak Nono itu yang mempengaruhi saya. Jadi saya ini ya bingung dengan diri saya sendiri. Nah, kembali ke masalah mencari cinta Pak. Lucunya saya lahir di daerah terpencil di Tulungagung. Uniknya justru saya menikah dengan perempuan dari tanah kelahiran saya. Tapi wirawiri golek opo lah akhirnya bojoku yo wong kono. Jadi saya juga bingung juga Pak. Ya ternyata memang benar kata para bujangga itu. Artinya jodoh mati hidup itu memang Gusti Allah. Ya itu. Ngoten nggih. Tepuk tangan dulu. Asik. Saya tak golekane sih. Gini. Ayo, cek to aja goleki lho. Temanya apa? Kim 76 ya. Soft apa? Ya soft drink. Angel. Kemerdekaan itu 77 nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Beh grogi jane. Sudah 77 Agustus Republik ini jungkir balik. Sejak bambu runcing hingga zaman kawai. Tapi kita sudah merdeka dari apa? Kita sudah merdeka untuk apa? Berapa gelintir pemilik sejati negeri ini? Cuma 100 cukong dengan kekayaan tak terbayangkan. Matuk dhisik. Santai. Berapa ratus juta warga sengsara, 30 juta yang hidup apa? Berapa pula yang tak punya kerja? Para pemimpin politik lakukan apa selain korupsi dan caci benci? Aku tahu Pak Jokowi sudah kerja. Beradu cepat dengan para penjara uang negara yang diutang dengan berbagai cara. Namun para kecoa dan babi rusa terus saja merusak bangsa. Membinasakan masa depan jutaan pemuda. Kemerdekaan sudah dirampas oleh para bajingan. Tinggal sampah retorika di comberan romantika. Ya saudaraku, kemerdekaan adalah pesta perampokan anggaran melalui undang-undang. Kemerdekaan adalah obral pasal dan ayat ke para penjara hutan dan lahan. Kemerdekaan adalah pertunjukan segala maksiat yang memperkosa hak-hak rakyat.
Kemerdekaan adalah penistaan terhadap harkat dan martabat. Kemerdekaan adalah perebutan kekuasaan melalui fitnah dan dusta. Kemerdekaan adalah genderang perang sesama saudara. Kemerdekaan adalah narkoba bagi para politikus pemangsa bangsa. Rakyat dibikin kelojotan, sakau, bodoh, dan penyakitan. Ya saudaraku, setiap Agustus rakyat hanya merasakan kekalahan. Panjat pinang meraih belenggu kemiskinan dan kebodohan. Naikkan bendera mengibarkan penyerahan kedaulatan. Menyanyikan lagu kebangsaan, membunuh jiwanya, membunuh badannya. Untuk Indonesia Raya, Indonesia Tunasusila, Indonesia Mereka. Agustus 2017. Untuk merdeka, mereka. Di puisi. Di langit gelap mendung, puisi mencari seleret cahaya. Di hujan deras penuh petir, kau pilih bunyi desir. Di badai puting yang mematahkan pohon-pohonan, kau petik tangkup sejuk. Di gelap malam bukan hanya bintang dan bulan, kau bangun seri mimpi. Di keriuhan segala sesuatu kau nikmati sunyi meditasi. Di dalam setiap tarikan nafasku kau hidupkan aku. Bekasi, Mei 2023, Yudhistira AM Masardi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membacakan puisi beliau Yudhistira yang berjudul Pejamkan Sebentar. Pejamkan sebentar. Dari lubuk paling peluk, segala rasa merebak di dada. Girang yang nyaring, getir yang angkut. Pejamkan sebentar, biar kabut beringsut. Tak perlu lagi takut. Ada bangku untukmu. Aku pun di sini menyisikan sunyi untukmu. Bekasi, Mei 2023, Yudhistira AM Masardi. Sekian, terima kasih.